Halo semua, jumpa kembali di channel Marketing Distribusi. Di video kali ini saya ingin membahas untuk cara kita menghitung pencapaian dari tim kita, di mana target itu dari perusahaan kita dikasih ya, target bulanan sampai dengan 1 tahun. Di sini kalau kita dikasih target secara total dalam 1 tahun, misalkan ini target 1 tahun itu 4 ya. Di sini kita harus memperhatikan target itu untuk kita mencapai, kita mempunyai 4 target. Yang pertama, target harian, target bulanan, target per kuartal, dan semester. Agar kita bisa untuk mencapai secara total di 1 tahun itu, kita bisa sukses untuk mencapai. Jadi kita mempunyai monitoring sendiri untuk aktual harian, bulanan, per kuartal, dan semester. Bila kita contohkan di sini, ini ada pencapaian sampai dengan bulan Mei ya. Bulan Mei itu baru 2,1. Secara total itu baru 52%, dengan gap masih di angka 1,9 secara total. Melihat ini, gap ini kan masih banyak ya, masih gede. Tapi juga masih ada berapa bulan ya ini ya, 5 berarti 7 bulan ya. Tapi kita jangan di zona nyaman, karena dengan waktu yang masih panjang ya, kita harus mempunyai catatan, kita monitor di mana titik lemah kita, di mana titik kekurangan di bulan apa dan kenapa. Ini misalkan di monitoring Q1. Q1 itu di bulan Januari, Februari, Maret, dengan target selama 1 kuartal itu 1,5, kita aktualnya 1,4. Secara total kita nggak achieve ya, kita hanya 91%. Masih ada gap 150 juta koma. Kalau kita melihat di Januari, kita hanya aktual 80%, Februari 80%. Sedangkan di bulan Maret itu 111%, belum bisa menutup untuk hutang kita di bulan Januari dan Februari. Secara total di Q1 kita masih mempunyai hutang 150 juta. Kalau kita di Q1 itu kita gagal, jangan sampai di semester satunya kita juga gagal. Oleh karena itu, kita memiliki tabel ini, mempunyai monitoring ini untuk sebagai alat pengingat kita menjadi tahu untuk kekurangan angka yang mesti kita capai. Di sini, misalkan ini target 1 kuartal, ini monitoring untuk 1 semester. Ini monitoring per kuartal ya. Menginjak di bulan April dan Mei, karena kita sudah mengetahui hutang kita 150 juta, kita akan mencapai di 3 bulan ini, April, Mei, Juni. Saya contohkan di sini, misalkan di April itu kita bisa 110% dengan bisa membayar hutang yang 150 juta ini ya. Kita bisa 32 juta, di bulan Mei-nya kita bisa nabung lagi 10 juta. Secara total kita masih ada hutang 108 juta untuk bisa mencapai di target 1 semester itu.
Jadi di sini untuk bulan Juni kita di target 81 juta, kita jangan mengacu pada target ini. Karena kalau kita hanya mencapai di angka 81 sesuai dengan target bulan Juni, maka hutang ini belum bisa kita lunasi. Oleh sebab itu, di target bulan Juni kita mengacu pada gap ini, gap 108 juta. Angka 108 juta ini minimal, angka minimal ya, agar kita bisa menyesuaikan dengan target semester. Apalagi kita bisa melebihi dari angka ini, berarti kita mempunyai tabungan untuk kita bisa jaga-jaga di bulan Agustus, September, Oktober sampai dengan closing tahunan. Jadi kalau kita gagal di target harian, jangan sampai di target bulanan itu kita gagal. Kalau di angka bulanan ada salah satu yang gagal, jangan sampai di kuartal kita gagal. Kalaupun di kuartal kita ada yang gagal, jangan sampai di semester kita gagal. Begitu pula dengan tahunan. Oleh sebab itu, untuk tabel monitoring ini, tabel aktual pencapaian kita dalam melaksanakan kewajiban kita di marketing penjualan, sangat-sangatlah penting. Oke, semua teman-teman, semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salahnya, mohon maaf. Oke, terima kasih.